Statistik menunjukkan jika timnas Indonesia hampir unggul segalanya atas Myanmar dalam laga fase grup Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Tubuna, Yangon, Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024. Timnas Indonesia mengemas kemenangan tipis atas Myanmar yang bertindak sebagai tuan rumah. Kedua kesebelasan tampil sengit, di mana pada babak pertama, Indonesia yang mencoba menerapkan high pressing dan juga umpan-umpan pendek mendapatkan balasan serangan balik cepat dari kombinasi efektif Myanmar. Sementara pada babak kedua, skuad Garuda bisa bermain lebih nyaman dalam menguasai bola dan merancang serangan. Myanmar baru bangkit menyerang setelah pas tertinggal. Dilansir dari unggahan akun Instagram Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan kawan-kawan unggul dalam banyak aspek di lapangan. Penguasaan bola sebanyak 58% yang dimiliki oleh Timnas Indonesia berbanding 42% dari kubu lawan. Dan bahkan pemain-pemain Myanmar sempat menghadirkan ujian bagi Cahya Supriyadi yang berdiri di bawah mistar, khususnya pada babak pertama. Bahkan Cahya harus mendapatkan perawatan setelah mengamankan gawang dari sepak pojok tim tuan rumah. Serangan Indonesia membaik pada babak kedua. Dalam hitungan jumlah tembakan, Timnas Indonesia melepaskan 10 tendangan dan 4 diantaranya off target. Sedangkan Myanmar tercatat 7 kali berupaya membobol gawang Indonesia, di mana 3 diantaranya mengarah ke gawang. Jumlah tendangan penjuru juga menunjukkan keunggulan Indonesia atas Myanmar, yakni 10 berbanding 3. Sementara dari catatan yang dirilis Lapang Bola, Timnas Indonesia juga unggul dalam jumlah umpan, yakni 377 upaya operan berbanding 278. Akurasi umpan anak asuh Sintayong juga mencapai 80% atau unggul 7% di atas Myanmar. Kemudian untuk urusan mengumpan ke kotak penalti, Indonesia unggul 10 berbanding 6. Begitu pula dengan umpan ke area sepertiga akhir. Tim Merah Putih unggul dengan 19 percobaan dan Myanmar 11 kali. Umpan di daerah lawan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia mencapai 104. Sementara Myanmar melakukan hal yang sama sebanyak 77 kali. Sentuhan di dalam kotak penalti lawan juga terbilang imbang, karena pemain-pemain Indonesia dan Myanmar sama-sama melakukan 10 sentuhan. Upaya defensif dalam bentuk tackle yang dilakukan oleh Timnas Indonesia mencapai 21 kali, sedangkan Myanmar 19 kali. Oke guys, melihat statistik di atas tentunya sangat layak jika Indonesia memang benar-benar meraih kemenangan atas Myanmar. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Indonesia bisa meraih gelar juara dengan skuad yang ada saat ini? Timnas Indonesia harus mengawali perjuangan di Piala AFF 2024 dengan melawan Myanmar. Duel ini berlangsung di Stadion Tubuna, Yangon pada Senin, 9 Desember 2024. Pertandingan sendiri disiarkan secara langsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sintayong membawa 24 pemain ke Piala AFF 2024. Skuad Timnas Indonesia edisi kali ini didominasi oleh pemain U22 yang sebagian besar baru pertama kali mendapatkan panggilan ke skuad senior. Bahkan, sebanyak 16 dari 24 pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 belum memiliki caps. Mereka berpotensi mencatatkan debutnya saat melawan Myanmar. Meski demikian, Sintayong masih memiliki sederet pemain langganan Timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam Bahar, Muhammad Ferrari, hingga Hoki Caraka. Rafael Struijk menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang bisa diandalkan sejak awal turnamen Piala AFF 2024. Klub tempat Struijk bernaung, yaitu Brisbane Roar, memiliki izin dari 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Artinya, Struijk bisa tampil sepanjang turnamen jika Indonesia berhasil tembus sampai ke babak final. Kehadiran Struijk sekaligus membuat lini depan Timnas Indonesia lebih menjanjikan di Piala AFF 2024. Pengalaman Struijk bersama dengan tim senior bisa menjadi faktor penting. Adanya Struijk sekaligus mendukung pola formasi STY yang kerap menerapkan skema 3 penyerang. Besar kemungkinan Struijk bakal menjadi penyerang sayap untuk melakukan tusukan atau mengalirkan bola kepada arah Hoki Caraka yang diplos sebagai ujung tombak. Struijk diharapkan bisa berkontribusi mengantarkan Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana dari tuan rumah Myanmar nanti malam. Raihan 3 poin tentunya bisa menjadi modal yang berharga untuk menghadapi lawan-lawan selanjutnya di grup B. Karena selanjutnya Indonesia akan menghadapi Laos pada 12 Desember
menghadapi Vietnam pada 15 Desember dan menghadapi Filipina pada 21 Desember 2024. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih, melihat permainan timnas Indonesia, kalian sudah merasa bangga apa belum nih?